bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lena Mardiani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 17 Kikim Timur, Kabupaten Lahat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah di tempat saya bekerja, yaitu di SD Negeri 17 Kikim Timur bersama Bapak Sukasmo SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, lahir dan batin. Alhamdulillah. Baik Pak, ini saya ada tugas dari guru penggerak terkait penampilan pendidikan di instansi yang Bapak pimpin. Jadi nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa saya tanyakan kepada Bapak. Kalaupun nanti tidak berani jawab, silakan. Dan Bapak bisa kita mulai. Oh bisa Bu. Silakan. Baik Pak, untuk yang pertama nih, selama Bapak menjadi kepala sekolah, baik di tempat ini ataupun di tempat-tempat lain sebelumnya, untuk bisa mengidentifikasi atau mengetahui kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kasus bujukan moral, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu Pak? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, kita dengan cara mempelajari dengan dan menyimpulkan tentang kasus tadi. Berarti langsung disimpulkan. Dengan cara mempelajari dan menyimpulkan dari kasus-kasus tersebut. Iya, dipelajari dulu kasus-kasusnya tadi. Nanti lagi dipelajari, nah kita simpulkan. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana cara Bapak memutuskannya gitu, biar tidak ada hal yang dirugikan? Baik, jadi saya akan mengambil secara bijaksana, walaupun adalah keputusan adalah kadang itu adalah yang benar atau salah, tidak bisa dilakukan karena dalam masalah etik. Memang ya itu yang pertama adalah tentang mengambil keputusan, ya kita dengan cara yaitu secara pemikiran dan yaitu peraturan, dan yang ketiga dengan rasa kasih sayang dan rasa peduli. Jadi intinya kasih sayang dan rasa peduli, Pak. Ya, nah, kalau langkah-langkah atau prosedural dalam pengambilan keputusan tersebut biasanya nih, Bapak mulai dari mana? Ya mulainya dari ini, ya kita lalu dari yang rendah dulu, misalnya ya kasus misalnya kasus yang dari sekolah kita sebenarnya. Karena kita ada ya di samping ada peraturan dengan juga kita ini berhubung ada merasa peduli tadi, kasih sayang tadi kan, karena setiap manusia itu kan memiliki kebutuhan yang bisa ditinggalkan kan, dengan berkaitan dengan tugas ya kita harus bisa berpilah-pilah. Dengan dipilah-pilah itu mana yang lebih penting gitu ya? Mana yang lebih penting, misalnya kalau ya ini harus sekolah itu bisa menghandle, ya bisa mengizinkan. Kalau memang nggak bisa niat untuk menghandle-nya, ya tapi yang merasa kasih sayang itu. Oh gitu ya. Nah Pak ya, dari yang dilakukan Bapak nih, misalnya hal-hal yang sudah Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, dilema etika terutama Pak, yang paling Bapak anggap paling efektif itu yang bagaimana Pak? Karena menurut dilema etika tentang ya berkaitan dengan akhlak, ya. Jadi ya kita harus kita dirasa saling menghormati.
teman sejawat itu cara menghormati ya itu lagi itu cara dengan cara saling menghormati gitu ya Pak. itu. Jadi menghargai Bapak ya. Nah Pak ya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus yang merupakan dilema etika ini Pak? Maksudnya adalah ini ya. Ya, Banyak tantangan ya. kasus itu misalnya dia itu benar antara misalnya kepedulian dengan kasihan dan rasa keadilan, itu kan jadi dilema antara rasa keadilan dengan rasa kasihan, itu kan jadi dilema bagi Bapak. Jadi menurut Bapak nih yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut apa itu? Bagi saya adalah ya tadi kita gali dulu permasalahannya gitu ya. Permasalahannya kalau memang adalah bisa ibaratnya untuk apa ya, misalnya guru tadi ini saya salah satu guru ya, kalau memang nanti misalnya minta izin, terutama saya selaku pimpinan di sini dan selaku bertanggung jawab, ya seandainya dia yang berbentukan dan keluarga atau mungkin nggak bisa ditinggalkan, maka bisa ditinggalkan. Tapi kalau masih bisa ditinggalkan dalam bulan tadi, ya mungkin agak berat dikit yang itu, karena maksudnya kedisiplinan kerja. Jadi intinya skala prioritas. Ya, sekarang langsung. Ya. Nah Pak ya, ini selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus sebelumnya etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam prosedur misalnya seperti apa gitu? Jadi kita itu harus ada waktu dalam menyelesaikan kasus tersebut, ya, karena semua itu tidak bisa nanti berusaha sendiri. Nah, kita itu menggunakan yaitu konsultasi dengan rekan-rekan sejawat. Ya. Setelah kita rapatkan, kita ambilkan keputusan yang paling baik yang bagaimana, dan itu itulah. Dan waktunya adalah disesuaikan di tempatnya. Jadi kalau ada masalah kasus medika itu sebaiknya diselesaikan. Ya, Nah, kita itu aja. Nah Pak ya, ada seseorang atau faktor kantor yang selama ini menghubungi Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika ini. Nah, apa Bapak berkonsultasi dengan seseorang atau ada orang yang membantu? Tadi sudah dikatakan tadi ya, setelah kita akan koordinasi dengan selesaikan, kita kan nggak pendapat dengan misalnya kasusnya itu tergantung kasusnya. Kalau kasusnya itu adalah ya ringan, kita selesaikan di kan merasa tanpa badan lain. Tapi kalau kasusnya itu adalah ya agak berat, ya otomatis pengacara apa kan bisa itu bantuan dalam lain kan. Misalnya menyelesaikan melalui pengawas, gitu Nah, ya. kalau di situ kasusnya itu agak lebih tinggi levelnya. ya. Pak. Oke. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Jadi dari pengalaman saya, beberapa sekolah yang saya temui memang tidak hanya di kemudian dulu saya juga pernah menangani sangat di sini yang secara kita panggil secara keluargaan ya nggak rame-rame dulu. Kalau misalnya kita bawa orang guru ya kita nasihati sampai misalnya 3 kali sampai 3 kali nggak ada respon ya otomatis ya kita perkalian dulu. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya dan sudah berkenan untuk berbagi pengalaman dengan saya. Ke depan ini akan menjadi pembelajaran buat saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masih bersama saya Lena Mardiani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lahat. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan wawancara yang kedua dari modul 3.1, yaitu masalah dengan pengambilan keputusan yang berkenaan dengan dilema etika dan rujukan Islam. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Jumarno SPD. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak untuk waktunya sudah berkenan untuk berbagi pengalaman bersama saya pada pagi hari ini. Ya. Baik Pak, di sini saya ada tugas dari guru penggerak terkait pengambilan keputusan di instansi yang Bapak pimpin. Ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Bapak jawab, dan kalaupun nanti ada yang nanti kepentingan untuk menjawab juga dipersilakan. Boleh. Bagaimana Pak? Bisa kita mulai? Boleh, silakan bisa. Baik Pak, untuk yang pertama ini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, baik di instansi yang sekarang ini maupun di tempat-tempat lain sebelumnya, untuk bisa mengidentifikasi kasus-kasus atau keputusan yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah merupakan etika ataupun rujukan moral? Bisa Bapak ceritakan. Untuk mengidentifikasi tentang dilema moral, kita pertama dari penyebab dari kasus atau dilema itu, karena bisa termasuk penyebab dari internal keluarga, bisa dari sekolah, juga dari lingkungan kerja. Kemudian yang kedua, memilahkan atau memisahkan dilema tersebut dari kepentingan. Ya, bisa dari kepentingan keluarga, kemudian dari kepentingan Jadi dipilih Ya, apakah kepentingan tersebut merupakan kepentingan pribadi atau kepentingan yang berkaitan dengan sekolah. Ya. Dan selama ini Pak ya, dalam pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan gitu Pak, tapi kepentingan tersebut sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Bapak mencari solusi untuk memutuskan atas diri tersebut, karena kedua-duanya ini sama-sama baik. Nah, yang pertama, kita setelah tadi melihat dari penyebabnya, kemudian kita menekan pendekatan. Yang pertama, kalau misalnya dengan keluarga, paling mudah yang utama dengan pendampingi. Kalau misalnya saya seorang laki-laki dengan istri, tidak ada salahnya kita mendapat ataupun bermusyawarah dengan anak. Ya, kemungkinan anak pun bisa memberikan solusi atau masukan yang bagus untuk penyelesaian tersebut. Kemudian yang kedua itu berdiskusi juga dengan keluarga. Kemudian setelah berdiskusi dengan keluarga, kalau ada dengan keluarga dan dengan teman sekerja, teman satu kerja, misalnya kalau kami dia sudah 12 dan melakukan itu dengan teman-teman guru, dengan penjaga sekolah, dengan komite gitu ya, kepentingan atau jenis apa yang nanti yang kita hadapi untuk memutuskan ataupun untuk mencari keputusan dari sikap. Kemudian setelah hasil dari wawancara atau hasil dari masukan dari keluarga, masukan dari teman-teman, nanti kita simpulkan, lalu kita mengambil suatu keputusan yang sama-sama tidak merugikan, tapi harus mengutamakan kepentingan dinas.
Iya, sama. Ya. Jadi kita komunikasi, Ya. makanya jadi harus ada komunikasi, baik itu masalah keluarga, artinya berkomunikasi. Benar. Maka Ya. ketika itu masalah kedinasan, maka berkomunikasi dengan rekan kerja. Iya, iya. Nah Pak, untuk langkah-langkah atau prosedural dalam mengambil keputusan step-nya tuh bagaimana gitu? Pertama, setelah tadi kita ambil dari yang kecil dulu. Nah, misalnya kalau lingkungan keluarga misalnya tentang apa toh, misalnya ada masalah dengan istri atau dengan suami, itu baru kita ambil istilahnya jalan yang terbaiknya. Kemudian dengan rekan kerja juga, misalnya ada suatu tugas ataupun ada suatu masalah, kok ternyata ke arahnya masih ke pribadi guru, nah baru kita sedangkan juga dengan guru. Kemudian tidak ada salahnya dan sangat kami harapkan masukan dari teman-teman yang kerja, dari guru, dari direktur, dan karena kami mempunyai juga suatu wadah yang namanya MKKS, kami bisa dalam suatu saat, suatu kesempatan kami saling komunikasi, minta pendapat dan minta saran dan teman-teman sejawa sama kepala sekolah untuk memberikan masukan kepada kami tentang memecahkan suatu permasalahan yang baru. Jadi cerdasnya mulai dari Yang terkecil ya. mulai dari yang kecil nanti dilanjutkan hari sudah Tahapan-tahapan berikutnya. ya. Nah, dari yang dilakukan Bapak tadi nih, misal hal-hal yang selama ini Bapak anggap paling efektif gitu. Dalam pengambilan keputusan itu yang paling efektif itu yang seperti apa? Yang tidak bisa kami tinggalkan untuk dalam mengambil suatu keputusan hanya satu kuncinya, musyawarah. Tanpa musyawarah tidak akan bisa memutuskan atau tidak akan bisa memilih atau memilih kebijakan yang terbaik yang tidak saling merugikan. Jadi musyawarah. Iya, musyawarah mudah-mudahan dari semua pun dari mana, dari beberapa pihak yang untuk mengambil keputusan tidak akan bisa selesai untuk sampai apabila kita meninggalkan musyawarah dari itu unsur yang terkait itu semua. Jadi intinya yang paling efektif itu dilakukan bersama-sama. Iya, iya. Nah Pak ya, tadi kan udah diceritain mengenai identifikasinya, kabarnya, selama Bapak memimpin gitu dan mengambil keputusan yang merupakan dilema etikasnya atau jurusan moral. Adakah gitu tantangan yang merupakan tantangan buat bagi Bapak itu apa nih? Memang ada yang namanya tantangan kita setiap langkah apapun tidak, terutama dalam suatu saat ada kepentingan keluarga yang harus dilaksanakan, yang harus dikerjakan, yang harus dibutuhkan. Di sisi lain tugas yang harus dilaksanakan, yang harus dikerjakan dan harus diputuskan pada suatu itu. Nah, kami selaku pimpinan instansi dari SD 18 ini, terutama yang kami lakukan, walaupun sama-sama berat, walaupun sama-sama harus kita putuskan, yang utama kita laksanakan dulu dari pendidikan dinas. Tapi tidak tertimbul menutup kemungkinan keluarga pun tetap kita ikutkan, cuma jangan tidak terlalu istilahnya bertentangan dengan intinya apa satu dinas Jadi dinas yang kita utamakan. Nah Mbak apakah dari sekian banyak tadi gitu, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal dalam menyelesaikan kasus-kasus yang mengandung dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal khusus gitu dalam menyelesaikan kasus-kasus itu? Bagaimana proseduralnya? kalau jatah itu sebenarnya kami tidak menuntut jatah karena apa? Yang namanya kasus ataupun dilema ataupun segala sesuatu yang terutama yang menyangkut tentang moral kemudian kasus itu tidak terjadwal, enggak. Kami memutuskan pun ya sesuai dengan datangnya kasus ataupun dengan adanya dilema tersebut. Namun tidak ada salahnya kalau dari segala kasus yang ada tadi kita selesaikan dari tahap demi tahap supaya apa semuanya bisa terselesaikan dengan tidak
mengganggu atau tidak merugikan pihak-pihak lain yang terkait dalam kasus tersebut. Jadi tidak ada partai Tidak ada cepat khusus, makanya kan jadi selesaikan ya saksikan ya secepatnya lebih cepat lebih baik bukan coba tidak terlalu memperpanjang masalah supaya sebenarnya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. apa ya, adakah seseorang ini atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam melaksanakan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilematika ini? Nah, orang yang pertama yang selalu mendukung kerja atau mendukung tugas orang yang dekat dengan keluarga. Kalau saya sebut istri, karena kehidupan dalam keluarga bermasalah, otomatis akan terbawa juga tugas. Maka istrilah yang pertama yang akan memberikan support atau akan memberikan dukungan secara moral ataupun secara batinnya untuk hal-hal yang ada kaitannya di desa. Nah, setelah istri di lingkungan kerja, guru-guru yang kedua. Karena apa? Kita tidak bisa meningkatkan guru. Kemajuan sekolah tetap ada bimbingan dari seluruh guru, seluruh staf, dan semua guru yang ada. Dan teman sejawat, misalnya dalam kelompok KKS, itu pun juga sangat memberikan. Tapi itu yang pertama adalah istri, kemudian teman dalam suatu lingkungan kerja yang kecil, baru ke lingkungan kerja yang lebih tinggi atau tinggi. Lingkungan terbesar itu adalah keluarga, Iya. tempat lingkungannya. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ini, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama memimpin atau mengambil keputusan? Satu yang sangat memberikan terkesan dalam hati ataupun dalam pribadi kami atau pribadi saya dalam mengambil keputusan, satu orang yang terdekat yang selalu yang akan memberikan support atau memberikan dukungan atau akan memberikan sumbangan moral kepada saya untuk mengambil keputusan atau mengambil kebijakan baik kedinasan di lingkungan dinas sekolah atau Pak. Yang pertama tadi sebelumnya kita nomor satu yang selalu dekat dengan saya untuk mengambil hal-hal yang ada walaupun sebenarnya harus berdasar orang yang terdekat lah yang akan memberikan support untuk menyelesaikan. Terima kasih untuk berbaginya, sharingnya, karena ini nantinya akan berguna sekali buat kami sebagai rekan-rekan guru di masa yang akan datang dalam menjalankan tugas dan Sama-sama Bu, kami hanya bisa mengatakan mudah-mudahan yang saat ini bertempuh dalam melaksanakan program pemerintah menjadi penggerak, sama berikan dukungan moral, doa, kemudian support pada Ibu. Mudah-mudahan nanti setelah dia selesai bisa memberikan contoh ataupun bisa mengajak kepada teman-teman rekan di lingkungan kita untuk menjadi yang lebih baik demi majunya pendidikan di. Ya Pak, baiklah, terima kasih Pak untuk wawancaranya hari ini, sangat berkesan ya Pak ya. Ya, baiklah, itulah tadi wawancara kedua saya bersama Kepala SD Negeri 18 Kikin Timur. Semoga bermanfaat. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak.